Tema kita pada subuh pagi ini adalah taubat yang disegerakan. Taubat yang disegerakan adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kepada Allah menuju taat kepadanya. Jadi meninggalkan maksiat untuk taat itu namanya adalah taubat. Ar-ruju min an maksiatillah ila ta'atihi. Jadi kembali dari maksiat kepada Allah menuju taat kepadanya. Itulah yang harus disegerakan ketika kita bertaubat. Kemudian taubat yang disegerakan adalah taubat yang tidak ditunda-tunda. Ya. Dilakukan dalam waktu dekat, ya. Dan kemudian tidak menunggu mati. Itulah taubat yang disegerakan. Pertama, tidak ditunda-tunda, dilakukan dalam waktu dekat, kemudian tidak menunggu mati, ya. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT, innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanyalah lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang yang melakukan kejahatan, ya, bijahalah, dengan dasar tidak tahu. Ya. Rata-rata orang melakukan kejahatan tahu atau tidak tahu? Ya, jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, taubat yang akan diterima oleh Allah atau taubat kepada Allah itu, ya, pertama, lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bagi orang yang melakukan kejahatan karena tidak tahu. Ya. Setelah tahu, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dalam waktu dekat dia bertobat kepada Allah. Ya. Tidak tahu melakukan dosa maksiat, pas tahu, tidak ditunda-tunda, dalam waktu dekat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faulaika, maka mereka itulah yatubullah alaihim. Ya. Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allah aliman hakiman. Karena Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan bukanlah disebut taubat bagi orang yang melakukan kejahatan hatta idza hadara ahadahumul maut, ya, sampai hadir, ya, kepadanya kematian. Dalam hadis yang sahih, sampai nyawanya di tenggorokan baru taubat, seperti taubatnya Fir'aun itu, ya. Jadi orang yang taubat menunggu mati ketika melakukan kejahatan, terus menerus melakukan kejahatan, maksiat dan dosa, ya, dia menunggu mati, tidak bertobat, ya. Dan Allah menyebutnya wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari kemaksiatan, dari dosa, dari kejahatan, mereka itulah, ya, orang yang zalim. Dan baru tobat kalau menjelang sakaratul maut. Dalam surat Al-Munafikun, ya. Jadi ada orang yang mau bersedekah, ya, ketika dijemput sakratul maut, minta dikasih waktu barang sebentar. Pertama akan sedekah, yang kedua akan beramal soleh. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Sebelumnya dia tidak sedekah. Itu kan kejahatan, kesalahan, kemaksiatan. Baru ketika sakratul maut minta dikasih waktu untuk bersedekah. Sebelumnya dia tidak beramal soleh. Waktu dijemput dengan kematian baru mengatakan la sedekah wa aku minas sholih. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nah, taubat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau sedang dijemput kematian atau sedang sakaratul maut, qala dia berkata, ini tubtul an, sekarang baru saya bertobat. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar, demikian pula orang yang mati dalam keadaan kufur, ya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itulah a'tadna, sudah kami siapkan, sudah kami sediakan lahum untuk mereka azaban alima, azab yang sangat pedih. Jadi tidak akan dimuliakan oleh Allah, akan dihinakan di neraka dengan azab yang sangat pedih bagi orang yang mati bertobat menunggu sakratul maut, atau orang yang bertobat ya dalam keadaan kufur ketika saat sakratul mautnya. Itu An-Nisa ayat 17 sampai 8. Kemudian taubat yang disegerakan adalah bergerak cepat, nggak boleh telat itu, nggak boleh lambat, nggak boleh lelet, apalagi sampai tidak dapat. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi segera istighfar, ya. Berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Di antaranya kita sholat, ya. Kemudian setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Segera ya, untuk bertobat, bergerak cepat untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfiratum minallah. Kemudian bergerak cepat untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu surganya. Ya, satu surganya luasnya seluas langit dan bumi, dan itu dilakukan dengan meningkatkan ketakwaan. Jadi takwa itu sejatinya untuk mendapatkan ampunan Allah, dan takwa itu sejatinya adalah untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat, dia segera ya bergerak cepat untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Ampunan Allah supaya aman dari neraka, ya. Sehingga ketika dia masuk surga tanpa disiksa dulu di neraka. Ya. Wasari'u, kata Allah, dan kalian hendaklah bersegera, ya, secepat mungkin ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, itu Allah, ya, wa jannatin, dan surga, ya, arduha, yang luasnya as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, ya. Di dunia saja, ya, makin lama tanah makin mahal, makin murah, makin mahal, ya. Dulu 93, ya, saya datang ke sini, itu tanah koran itu 40.000 1 meter, ya. Kemudian naik jadi 200.000, naik sampai terakhir, ya, saya beli buat musola itu 2,5 juta itu, ya, naik terus. Nggak tahu sekarang berapa tuh, ya, 3,5 juta mungkin, ya, 3,5 juta. Jadi makin lama tuh makin mahal, ya. Ini akhirat, ya, maju ke depan, ya, waktu bertambah, sehingga Allah siapkan buat orang yang bertakwa itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini lebih dari tuan tanah, ya, ya, punya surga, punya tempat yang kaplingnya seluas langit dan bumi, belum fasilitasnya, ya. Jadi untuk mendapatkan kapling seluas langit dan bumi, kita harus bertakwa, ya. Kemudian uiddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi baik neraka maupun surga itu sudah ada, Sidratul Muntaha itu sudah ada, ya. Sama halnya dengan langit dan bumi. Dan Rasul pernah ke sana, ya. 15 abad yang lalu Rasul diisrokan dan dimi'rajkan, ya, untuk melihat kekuasaan Allah, ya, yang terbentang di antara langit dan bumi, dan puncaknya ada di Sidratul Muntaha. Setelah itu dia bawa oleh-oleh yang bernama sholat. Jadi sholat itu ibadah khusus, ibadah spesial, ibadah istimewa. Perintahnya saja tanpa melalui malaikat, tapi langsung Rasul diisrokan dan dimi'rajkan dengan kendaraan yang sampai sekarang ilmu dan teknologi yang paling canggih belum bisa menandinginya. Tidak ada, ya,
alat transportasi sekarang yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, saya punya video bagus tuh. Ya, di perjalanan, ya, alat transportasi yang dibuat oleh manusia supaya sampai ke planet Mars. Oh, ternyata canggih banget itu. Baru sampai di planet Mars. Ya, itu berapa kali itu? Ya, roketnya itu ada berapa roket dilepaskan berkali-kali itu. Sampai terakhir itu laboratorium luar angkasanya itu disimpan di dalam sebuah tempat, ya, yang kemudian dibungkus dengan balon. Karena ketika sampai ke Mars itu jatuhnya keras banget, ya. Tapi kemudian aman karena dilindungi oleh balon. Itu perjalanannya sangat jauh. Mereka sukacita, gembira. Ya, ini dari Mars ke surga itu masih jauh itu. Dari Mars ke Sidratul Muntaha masih jauh. Makanya tidak bisa dibuat dengan alat dan teknologi yang manusia bikin. Karena perlu sultan, punya kekuatan. Ya. Jadi Allah menantang jin dan manusia untuk menembus langit dan bumi. Ya. Tapi tidak sampai Sidratul Muntaha. Itu pun, ya, hanya bisa ditembus, ya, dengan sultan, dengan kekuatan yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa buruk itu alat transportasi yang diciptakan Allah dengan sangat cepat dan tepat sampai Sidratul Muntaha. Dan ternyata untuk sampai di surga itu perlu, ya, transportasi untuk menaikkan kita sampai di sana. Pertama, iman dan amal saleh. Yang kedua, takut kepada Allah SWT. Yang ketiga, diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, bertakwa. Ya. Kemudian mati bawa iman, mati bawa amal soleh, mati tidak bawa dosa, baru nyampe ke surga. Ya, karena surga itu tempat yang sangat tinggi, dekat Allah adanya, dekat Sidratul Muntaha. Dan Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Tidak mungkin kita sampai ke surga kalau kita tidak suci. Ya. Tidak mungkin kita sampai ke surga kalau kedudukan kita, derajat kita tidak mencapai ad-darajatul ula, ya, kedudukan yang paling tinggi. Ya. Makanya penting namanya amal saleh. Tapi dalam waktu yang sama ketika beramal salah, segera bertobat. Ya. Nah, siapa orang yang bertakwa yang bisa sampai ke surga itu, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ini, ya. Ini alat transportasi agar kita bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Ya. Berinfak ketika senang maupun susah. Berinfak ketika lapang maupun sempit. Berinfak ketika kaya ataupun ketika miskin. Jadi kalau mau infak jangan nunggu kaya, ya. Jangan nunggu lapang, jangan nunggu gembira, ya. Setiap saat. Karena infak itu tidak ditentukan, ya. Berapa besarnya, ya. Wal kadhimina ghaid. Nah, ini yang kedua, ya. Kira-kira gampangan mana tuh? Infak setiap saat dengan wal kadhimina ghaid. Ya, yaitu menahan amarah. Menahan amarah. Kenapa? Karena ternyata kalau amarah itu tidak ditahan tapi diikuti, itu jauh lebih berat daripada menahan amarah. Ya. Makanya Rasul, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, orang yang tak terkalahkan ketika bertarung adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai nafsunya ketika marah. Ya. Jadi menahan marah itu susah, tapi mengendalikan nafsu ketika marah jauh lebih susah. Ya. Orang setingkat Abu Bakar saja itu termasuk sahabat yang paling baik. Ya kan, pertama dicaci, dimaki, dicela, dia duduk. Ya. Dimaki, dicela, ya. Dia duduk, ya. Sampai Rasul ada di sampingnya. Tapi kemudian ketika dicela, dicaci, dimaki, dia berdiri membalas caciannya. Akhirnya Rasul pergi. Abu Bakar bengong gitu, kaget, heran. Kenapa tadi dia duduk di sampingnya, sekarang kemudian dia pergi meninggalkannya. Ya, ketika minta dijelaskan, kata Rasul, ketika engkau duduk, ya, tidak membalas cacian, celaan orang yang mencela, mencaci kamu, itu malaikat membalas cacian orang itu, ya, membalas makian orang itu. Makanya aku duduk di sampingmu.
Tapi ketika kau berdiri membalas cacian orang yang mencaci kamu, maka malaikat pergi dan aku pun pergi. Ya. Bayangkan, kalau malaikat pergi berarti yang datang siapa tuh? Setan itu. Bayangkan. Jadi ternyata ya ketika kita marah, setan itu adanya ya di tempat darah mengalir. Ya. Setan itu bisa tinggal di mana-mana, tapi ada tempat setan namanya majrodam, ya, tempat mengalir darah. Ketika marah, maka darah itu naik ke atas. Kalau darah naik ke atas berarti otak sudah tidak berfungsi. Ya. Tidak ada orang yang marah kata-katanya sopan, lemah lembut. Biasanya orang marah itu kata-katanya gimana? Ya. Belum tangannya, belum kakinya, ya, itu ada itu. Ya. Wali murid, ya, di salah satu SD negeri, ya, anaknya mengadu kepada bapaknya. Bapaknya aparat itu, langsung itu gurunya disiksa sampai masuk rumah sakit itu. Ya. Tapi kemudian bapaknya itu pulang, ya, kemudian di tengah jalan pada Allah ketabrak kontainer. Masuk rumah sakit juga berdampingan dengan guru yang digebukin tadi, ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini Islam mengajarkan tentang akhlak mulia. Orang yang bertakwa itu wal kadhimina ghaid, mampu ya menahan amarahnya. Bukan tidak bisa marah, bukan tidak mampu marah, tapi dia berusaha untuk menahannya. Apa? Supaya dapat maghfirah dari Allah, supaya dapat surga Allah, supaya dicatat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, ini jauh lebih susah, ya. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ketika kita berbuat salah, kadang-kala gengsi untuk minta maaf, ya, untuk mengakui kesalahan. Tapi ketika orang berbuat salah, kita ya susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Padahal kalau kita sadari orang lain berbuat baik kepada kita dengan orang lain berbuat salah kepada kita, kan banyak berbuat baiknya. Tapi ketika orang berbuat salah, maka dia melupakan kebaikan orang itu. Tidak mungkin ya bisa memaafkan kesalahan orang lain kalau yang diingat adalah kesalahannya, ya. Makanya di dalam Islam itu ya, dijelaskan ya, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Jadi benar dan tidak benar, salah dan jahat, baik dan jahat itu enggak sama. Tapi ketika orang berbuat salah, ketika orang berbuat jahat, maka kemudian tolak ya, dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi dibalas dengan pembalasan yang lebih baik. Jadi Rasul setiap lewat ke masjid diludahin wajahnya. Tapi ketika suatu saat orang yang meludah itu tidak ada, ditanya Rasul kemana? Dia sakit. Rasul yang paling dulu menjenguk orang itu. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Fa idzal ladzi bainahu ya. Wa bainahum adawa. Ya. Ka'anahum waliyun hamid. Ya. Jadi bisa jadi yang asalnya orang itu memusuhi, ketika kita sikapi dengan akhlak yang mulia, yang asalnya musuh jadi apa? Waliyun hamim, teman yang setia, teman yang setia. Ya, itu. Dan itu tidak diberikan, ya, tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang sabar. Nah, sabar itu demikian diantaranya, mampu membalas kesalahan, membalas kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik setelah memaafkan. Bahkan kesana mendoakan supaya dosanya diampuni. Luar biasa tuh. Dan itu ternyata ya tidak akan dilakukan ya dengan sabar kecuali oleh orang yang mendapatkan hadun azim, balasan yang sangat besar. Apa balasan yang sangat besar? Dosa surga itu ya. Ya. Jadi sabar itu jangan dianggap enteng. Kalau kita bisa membalas kejahatan kesalahan orang lain dengan kebaikan, ya, mencegahnya dengan kebaikan, maka
Ya, di samping kita dicatat sebagai orang yang sabar, kita akan mendapatkan balasan yang besar. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Insan bahwa balasan ya, yang besar bagi orang yang sabar itu adalah sorga dan kain sutra. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia Allah pasti akan membalas mereka karena mereka telah sabar. Pertama jannatan, ya, dengan sorga. Itu disenangkan oleh Allah. Wa harira, dan kain sutra dimawahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ada sorga yang bernama sorga Aden. Ya. Sorga Aden itu adalah jannah do'iyah, sorga yang hilang. Dan itu tempat di mana ya Nabi Adam dan iblis kemudian dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke dunia, tempat yang paling rendah itu. Dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Iblis melanggar perintah Allah, sedangkan Adam melanggar larangan Allah. Tapi dua-duanya diturunkan ke dunia. Nah, dari dunia ke surga itu jauh banget. Karena dunia tempat yang paling rendah, kemudian surga tempat yang paling tinggi. Perlu tadi alatan transportasi yang canggih. Allah ngasih lewat Al-Quran. Ya, ternyata diantaranya dengan takwa. Ya, dan diantaranya adalah dengan apa tadi? Memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi orang yang sabar itu pertama dibalas dengan surga, tempat kesenangan. Tapi tidak sampai di sana, juga dibalas dengan kain sutra, dimewahkan. Ya, surga Aden itu ternyata adalah manzilul muluk. Ya, dalam hadis yang sahih itu. Tempat raja-raja. Kita mau jadi raja, mau jadi rakyat. Nah, kalau mau jadi raja harus tinggalnya di surga Aden. Karena surga itu manzilul muluk. Itu full service, serba dilayani itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ubinnya saja. Nah, Jannatu Aden itu ya, itu terbuat dari emas. Coba babu apa tuh ubinnya dari emas, berapa kilo? Ya. Ya. Yang kedua, ya, ada juga ubinnya dari perak. Ya. Dan itu dalam surat Ar-Rahman, waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Ya. Bagi orang yang takut kepada keagungan Allah, ya, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya. Kemudian juga murka Allah, laknat Allah, azab Allah, neraka Allah, jannatan, akan mendapatkan 2 sorga. Ada yang menafsirkan yang pertama sorga yang ubinnya dari emas, yang kedua sorga yang ubinnya dari perak. Tapi kedua-duanya diplester dengan plester yang wanginya sewangi minyak kasturi. Ya. Tapi kemudian ya, ketika ya, surga Aden itu diperintahkan untuk ngomong. Jadi surga itu bisa ngomong, neraka juga bisa ngomong. Ya. Nah surga setelah jadi, setelah bagus, ya, setelah sempurna, nah, takallami, ya, intiqi, kalian ngomong. Apa yang keluar dari mulut surga? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nah dari sini bisa kita pahami bahwa surga Aden itu sebenarnya nama lain daripada surga Firdaus. Sebab Rasul mengatakan kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang ada di tengah-tengah, bukan surga pinggiran. Ya. Ya. Surga pinggiran. Kalau pasar itu yang pinggir itu paling mahal ya pasar ya. Itu ya. Itu ada tukang mie kocok itu. Ya. Dia tempatnya tidak di luar paling pinggir. Tapi harganya 1,5 M itu. Jualan mie kocok itu. Mie kocoknya itu 30.000 satu porsi. Semua karyawannya itu dihajikan itu sama dia. Enak banget ya mie kocoknya itu. Ya. Tapi paling pinggir justru paling mahal. Yang di dalam saya beli paling murah, cuma 70 juta ya, di dalam itu. Tapi di luar sampai 1,5 M itu harganya. Tapi di surga ya, itu surga pinggiran dengan surga yang paling tinggi dan tengah-tengah itu paling mewah itu, paling bagus, paling indah untuk istirahat itu, paling sempurna ya. Ya itu a'la jannah, ya, a'la jannah.
Dan ternyata diantaranya diberikan oleh Allah untuk orang yang akhlaknya paling bagus. Makanya orang yang bertakwa, yang berkaitan dengan akhlak, pertama tadi apa? Infak ketika susah ataupun ketika senang. Ya. Kemudian apa? Menahan marah. Ini akhlak itu. Ya. Yang ketiga apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini bentuk ihsan itu. Ihsan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu harus berbuat baik kepada manusia itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tadi berbagi ya, rizki. Kemudian tahan emosi. Setelah itu maafkan kesalahan orang yang berbuat salah. Itu taubat yang disegerakan. Ya. Jadi gerak cepat untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Bahkan tadi surga Aden itu dalam hadis yang sahih tidak akan diberikan kepada dua orang. Ya. Ada dua orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga Aden yang paling tinggi, paling baik dan paling tengah. Pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk surga Aden. Semakin sombong, semakin direndahkan oleh Allah. Bukan di surga tapi di neraka. Ya. Yang kedua apa? Orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang yang pelit itu tidak akan masuk surga Aden. Makanya jangan sombong, jangan pelit itu. Rendah hati, dermawan, insya Allah dapat surga Aden. Kemudian taubat yang disegerakan adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Itu ada ungkapan hikmah, bukan wahyu. Ya, dari seorang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran bernama Luqman. Ya bunayya wahai anakku. Ini bukan wahyu. Ya, tapi hikmah. Ya. La tusyrik, kamu jangan melakukan syirik. Ya. Billahi, kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar ya, merupakan kedzaliman yang sangat besar. Jadi segala bentuk kesyirikan, karena syirik itu macam-macam ya, itu harus ditinggalkan dengan segera ya. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata li qaumihi, kepada kaumnya itu Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah berbuat dolim kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Bittikhadikumul ijlah, karena kamu sudah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Itu ketika ditinggalkan oleh Musa ya, ketika ditinggalkan oleh Musa, kemudian Harun diwakilkan untuk memimpin Bani Israel. Ternyata Bani Israel nggak takut sama Harun. Muncul Musa Samiri, bikin patung dari emas ya, yang bisa mengeluarkan suara. Itu bentuknya al-ijlah, anak sapi. Jadi lebih khusyuk itu ibadahnya. Tapi begitu Musa datang marah, dilemparkan. Nggak berani sama Musa, dilemparkan, dihancurkan itu. Kemudian Nabi Harunnya tuh ditarik janggutnya, dari janggutnya itu. Ya. Ini kezaliman, zalim terhadap diri sendiri, diantaranya menjadikan Tuhan sebagai selain Allah. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu, fatubu ila bari'ikum. Ya. Hendaklah kalian bertobat kepada penciptamu. Jadi ada orang yang menyembah sesuatu yang bukan penciptanya, bahkan diciptakan oleh dia. Ya. Patung itu ciptaan siapa? Manusia, mau kayu, mau batu, mau emas, tapi anehnya kok disembah. Bahkan ada di video tuh, ya, itu patung lagi digotong, kemudian jatuh itu. Ternyata diambil, nggak bisa naik sendiri itu, tapi dibawa ke tempat persembahan untuk dipuja. Ya. Makanya afala ta'qilun, itu otak kamu di mana? Ya, itu. Dia tidak termasuk orang yang berakal sehat. Kemudian taubat yang disegerakan adalah taubat yang dibarengi dengan toharoh. Jadi taubat saja nggak cukup. Ya, taubat itu mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Tapi untuk bisa melakukannya itu harus toharoh, mensucikan diri dari hadas dan najis.
Dan kedua amal ini itu mengundang cinta Allah selamanya. Kalau kita selalu bertaubat, selalu toharoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama siapa? Bilal bin Rabah. Dan keutamaannya, ya, Bilalnya belum masuk surga, sandalnya sudah ada di surga. Itu menjaga apa? Menjaga toharoh, ya. Kira-kira anak muda dengan orang tua tuh, ya, itu batalnya seringan mana tuh? Batalnya seringan mana tuh? Ya. Ya, Rasul nanya, kamu mau nggak? Aku tunjukkan kepada suatu amal yang kalau kamu lakukan, pertama, ya, Allah akan menghapus dosa, yang kedua akan mengangkat derajat. Ya. Bala ya Rasulullah, tentu saja kami ingin melakukan sesuatu yang Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasul? Ya. Isbagul wudu. Ya. Ya. Alal makari. Walaupun tidak menyenangkan, usahakan wudu itu dilakukan dengan sempurna. Yang harus dicuci, yang harus diusap, yang harus satu kali, yang harus 2 kali, 3 kali, itu lakukan itu sempurna. Diawali dengan basmalah, ditutup dengan syahadat, ya. Setelah itu kemudian nanti ada doa, ya. Ada doa dan zikir. Nanti kita sampaikan, ya. Sampai hari ini, ya, kita berwudunya sempurna atau tidak, ya. Nah, ternyata, ya, kalau berwudu dengan sempurna walaupun dalam situasi dan kondisi kurang mendukung, kurang menyenangkan, kita malas melakukannya, itulah yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi suci dan tinggi berarti akan dimasukkan ke surga. Apa itu? Ya, tadi, ya. Coba orang tua dan anak muda. Nah, yang sering batal siapa? Orang tua kan, ya. Itu makin tua itu makin beser, makin boson. Ya. Jadi sering itu ada sunnah untuk wudu lagi. Ya. Oh, itu luar biasa itu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian ini ada, ya, doa yang dimohonkan lewat, ya, wudu, ya. Jadi ada doa sebelum wudu, ya, setelah syahadat. Coba, ya. Ini Rasulullah pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbiqul wudu tsumma yaqul." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini ada enggak? Ada, ya. Jadi setelah wudu dengan sempurna nih, baru membaca syahadat. Kemudian, ya, ada tambahan, ya. Di sini jelaskan illa futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini dahsyatnya wudu, ya, yang kemudian diikuti dengan syahadat. Jadi setelah wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka futihat lahu, pasti dibukakan abwaabul jannah ats-tsamaniyah, pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu, dia akan masuk min ayyiha syaa, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, setelah itu baru berdoa. Ini hadisnya Tirmidzi. Kalau tadi hadisnya Muslim, ya. Kemudian ini hadisnya Tirmidzi, ya, ada tambahan, yaitu setelah syahadat baca Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Walaupun hadis ini tidak sahih, tapi tadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat dan bertaharah. Tidak mungkin kita bisa bertobat dan bertaharah kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Makanya ketika dalam keadaan suci kita berdoa. Doa setelah wudu itu mustajab itu.
Ya, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang rajin bertobat dan mencucikan diri. Enggak boleh malas itu tobat tuh. Demikian pula wudhu enggak boleh malas. Ya. Yang saya alami itu ya karena makin umur masih makin tambah, itu makin bertambah umur, itu bangun tidur itu makin banyak ya. Makin banyak itu ya. Ya. Tapi pipis. Pas bangunnya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatan enggak kan? Langsung pipis. Udah pulang tidur lagi. Nanti bangun pipis lagi. Enggak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ya padahal berkali-kali itu pipis. Ya. Padahal kan bangun tidur tuh ada doanya ya. Ada doanya, tapi ini cuma pipis tidur gitu aja ya. Padahal ada itu ya. Nah, kemudian di sini jelaskan ya. Ada man tawaddo'a faqala. Ya, ini ada zikir setelah wudu. Tadi kan bismillah bismillah, kemudian wudu, kemudian baca syahadat, kemudian baca Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat mutatahhirin, kemudian berzikir. Apa berzikirnya? Sama dengan doa kafaratul majlis itu. Apa doa kafaratul majlis itu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Padahal itu sudah bersuci ya. Tapi masih minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah suci itu ya. Karena bisa jadi ya toharohnya najis dan hadasnya susah suci, tapi dosa dan kesalahannya belum. Ya makanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maka siapa saja yang membaca zikir itu setelah wudu, kutiba fi rikin ya, thumma tubi'a bi tabi' falam yaksir ya ila yaumil qiyamah. Maka akan ditulis di lembaran berwarna putih, kemudian distempel dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Dicatat itu. Ada lembaran khusus orang yang berwudunya itu sempurna. Diawali dengan basmalah, kemudian ditutup dengan apa tadi? Doa ya. Ditutup dengan syahadat dan doa serta zikir. Ya, insyaallah. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami, hadis nomor 6046. Hadisnya riwayat An-Nasai. Silakan sampai di sini, ada yang tanyakan?